Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sambil kita persiapkan hati kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau yang memberikan kami kemenangan. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur punya Allah yang setia, dan kami pun harus setia kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang sudah merintis jalan kepada kami. Apapun yang ada di depan kami tidak akan mundur, tetapi kami setia melayani Engkau sampai Engkau datang kembali pada kali kedua. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua pada saat ini. Dan biarkan hati kami siap untuk menangkap isi hati Tuhan melalui firman Allah yang kami dengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita berada di ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Wahyu pasal 16. Ya, seluruh pasal 16 ini berbicara tentang ketujuh malapetaka. Ya, 7 malapetaka yang menimpa dunia. Ya. Di dalam Wahyu 16 ini saya baca beberapa ayat bahwa ternyata sekalipun malapetaka itu sudah dicurahkan, diturunkan, ya, tetapi manusia tidak mau bertobat. Kenapa mereka sampai mengalami malapetaka? Karena ternyata mereka tidak mau bertobat. Ya. Tidak mau bertobat. Sudah turun juga malapetaka itu tidak mau bertobat. Ya. Kenapa mereka tidak mau bertobat? Keras hati. Orang keras hati itu tidak mau bertobat. Dia mengeraskan hatinya. Dan mengapa orang mengeraskan hati? Karena sombong, keangkuhan. Jadi kita mesti mendengar dengar baik-baik dan berhati-hati kita, ya, supaya bukan kita yang tidak mau bertobat, bukan kitalah yang tidak mau, ya, untuk melembutkan hati, atau kita yang mengeraskan hati sehingga malapetaka itu menimpa. Ya, jadi kalau kita tidak mau ditimpa malapetaka, 7 malapetaka yang akan dicurahkan ke dunia. Tuhan itu yang akan datang, yang belum itu sudah pasti. Ya. Bukan berarti yang akan datang itu belum tentu, tidak. Bagi Tuhan nubuatan yang akan datang itu ya sudah pasti. Misalnya contohnya Tuhan berkata sudah rubuh Babel, kota besar itu. Apa sudah rubuh? Belum. Tapi Tuhan sudah katakan sudah rubuh. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Bukan seperti manusia, ya dan tidak. Ya, Rasul Paulus bilang di dalam Tuhan hanya ada ya. Dan kita berkata apa? Amin. Bukan ya dan tidak. Tuhan bukan seperti itu, pelimplang. Tidak. Ya, Tuhan itu Tuhan yang tepat. Tuhan yang baik bagi kita sekalian. Jadi kalau Wahyu 16 kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21, itu berbicara tentang 7 malapetaka. 7 malapetaka yang akan menimpa dunia. Tapi kita tidak mengharapkan masuk ke dalam malapetaka itu. Biar satu pun. Ya, gak mau kita. Ya, jangankan itu. 7 hukuman materi, 7 hukuman sakakala kita pun tidak mau mengalami. Ya, karena kalau kita tidak mau mengalami, mari kita jadi orang Kristen yang betul-betul jadi orang Kristen yang baik. Ya, pengikut Tuhan yang baik, murid Tuhan yang baik. Nah, kita baca dulu ayat 9, kemudian ayat 11, kemudian ayat 21. Silakan dibaca. Wahyu 16 ayat 9, ayat 11, ayat 21. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ya. Dan mereka menghujat nama Allah, ya, yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Ya. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Sudah sedemikian menderitanya dengan api yang panas sekali. Ya. Itu sudah membuat manusia harusnya bertobat, minta ampun. Tuhan tolong, jangan seperti itu, kami mau bertobat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Terus
Dan mereka menghujat Allah yang di Ya. sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Ya, Tetapi mereka tidak bertobat tidak bertobat. dari perbuatan-perbuatan mereka. Sudah siksa dengan malapetaka panas, bisul, ya, tidak bertobat. Ayat 21, Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. ya, Dan manusia menghujat Allah nah, karena malapetaka hujan es itu. ya, Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. sangat dahsyat. Tapi apa? Menghujat, artinya tidak mau bertobat. Kita jangan seperti manusia pada zaman itu nanti tidak mau bertobat. Kalau nanti tidak bertobat, jangan tidak bertobat sekarang. Kita harus bertobat sekarang ini. Supaya nanti kita dikatakan orang yang tidak kena ini. Ini manusia memang tidak bertobat. Keras hati. Saya renungkan apa sebabnya manusia tidak mau bertobat. Keras hati. Coba kalau hatinya lembut. Diajar oleh firman Tuhan. Mau dia. Ya, diberitahu nanti hukumannya berat loh. Nah, dia takut, dia bertobat. Ya. Panas yang hebat. Sekarang panas berapa derajat? Sudah panas, gerah. Tapi nanti itu panasnya luar biasa. Ya, gempa bumi dahsyat. Juga manusia tidak mau bertobat. Hari ini kalau kita dengar firman, bertobat. Bertobat, saya mau Tuhan dibaharui, saya mau jadi baru, saya mau diperbaiki. Harusnya kita menjawab, meresponi firman Tuhan seperti itu. Ya, mau bertobat. Ya. Kenapa mereka kena itu? Kenapa mereka tidak bertobat? Kenapa mereka keraskan hati? Menolak kasih Allah. Jangan menolak kasih Allah. Allah itu penuh kasih karunia. Maunya dia menyelamatkan manusia. Maunya dia menyediakan banyak tempat di sorga. Kan Yesus bilang, aku naik untuk menyediakan banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak. Kita bersyukur kita bisa melangkah ke gereja. Ke tempat ibadah. Kita pergi ibadah, kita bersyukur. Ya. Tapi belum tentu kita ke surga. Ini yang harus kita gumuli. Saya jadi hamba Tuhan. Saya memberitakan firman. Saya berjuang. Belum tentu juga. Ya, kita harus berjuang sampai lolos, sampai lulus, sampai selesai. Kita semua berjuang, masuk pintu sempit, pintu sesak. Ya. Saya menuntun saudara. Saya tahu kalau saya tidak sampai melakukan, hukumannya lebih berat. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan. Merendahkan hati. Ya, sebab bukan berarti kita di podium ini, di mimbar, berarti selamat, pasti selamat. Kita berjuang, Allah yang menilai. Makanya kita harus melayani Allah dengan hati kita, roh kita, bukan hanya fisik kita. Begitu juga saudara hadir di gereja, bukan hanya fisik, tapi rohmu, hatimu. Ya, menyembah kepada Tuhan. Intinya kita yang hadir semua ini adalah orang yang mau menyembah kepada Tuhan. Menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Makanya kita diajari kebenaran. Supaya kita hidup dalam kebenaran itu. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita mesti berhati-hati ini. Ya.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang bilang Tuhan, Tuhan itu masuk. Tapi orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Orang yang mentaati firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilakukan dalam hidup. Terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Ini pada hari terakhir. Bukan hari-hari terakhir. Kalau hari-hari terakhir menuju zaman sekarang ini, zaman akhir. Hari terakhir, satu hari yang tertentu. Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Dia bernubuat demi nama Tuhan. dan mengusir setan demi namamu Mengusir setan juga demi nama Tuhan. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang membuat kejahatan di dalam rumah Allah kerajaan sorga tidak diterima Tuhan. Dipikir dia ke sorga. Tidak. Apalagi orang-orang yang ikut selamatkan. Ceritakan kepada orang-orang itu. Jangan dibutakan. Ya. Jadi saya dan saudara di akhir zaman ini hati-hati. Jangan sampai tidak mau bertobat. Tidak mau berubah. Mengeraskan hati. Maka hukuman menimpa. Nah, kalau kita sekarang dengar firman Tuhan, kita diingatkan Tuhan. Mari kita tinggalkan apa yang buruk. Bertobat. Supaya tidak masuk pada masa malapetaka. Saya katakan malapetaka yang akan jatuh itu pasti jatuh. Babel akan rubuh, pasti rubuh. Dunia akan dibakar dengan api dan belerang, pasti. Walaupun sekarang belum. Apa yang belum itu bagi Tuhan sudah. Ya, kita mesti percaya. Ya. Coba kalau baca Wahyu 16 ayat 17. Nah, perhatikan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Artinya sudah genap. Jadi firman Tuhan atau nubuat yang diucapkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya itu yang akan datang, itu pasti. Sudah terjadi. Sudah rubuh Babel. Belum rubuh, bukan. Sudah akan rubuh Babel. Tidak, sudah rubuh. Baca itu. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, Ya. Sudah rubuh. Sudah rubuh. Sudah rubuh Babel. Sudah rubuh Babel. Kota besar itu. Kota besar itu. Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apa sudah rubuh? Belum. Akan datang. Tapi yang akan datang bagi Tuhan itu sudah pasti. Artinya kita harus mulai bertobat hari ini. Pada hari kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ibrani 3. Nah. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Nah. pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati kalau seperti kita dalam kegeraman. Itu sebabnya kita dengar firman. Ya. Jangan keraskan hati. Terus. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 10.
Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu Ya, dan berkata, selalu mereka sesat hati sesat hati. dan Kalau- mereka tidak mengenal jalanku. Orang kalau keras hati, sesat hati. Sesat hatinya. Ya. Kemudian ayat 13 tolong dibaca. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini. saya nasihatkan hari ini. Hari ini. Kalau kita dengar firman hari ini, jangan keraskan hati. Ya. Apa untungnya kita mengeraskan hati? Tidak ada. Apa untungnya tidak mau bertobat? Tidak ada. Bertobat itu menyesal, memperbaiki itu sangat indah sekali di mata Tuhan. Anak bungsu yang pergi keluar dari rumah bapa, menghamburkan uang harta yang diberikan kepada kepadanya, itu dia pulang bertobat. Kan bahagia, dipestakan. Anak sulung ada di dalam rumah malah belum bertobat. Anak yang luar itu bertobat dari luar. Ya. Di dalam gereja banyak orang mesti bertobat, tidak bertobat. Tidak berubah. Tidak merasakan kasihnya Allah. Sama dengan anak sulung itu tidak merasakan kasihnya Bapa. Ya. Matius 24 mengatakan banyak orang tersesat, banyak orang disesatkan. Baca. Ya, Matius 24. Jangan pikir kalau kita ini sedikit berarti kita tidak benar. Belum tentu. Ya. Kalau saudara semua yang sedikit juga mau jadi baik, baik. Selamat semua. Ya, Matius 24. Ya. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, Banyak orang murtad. dan mereka akan saling menyerahkan Iya. dan saling membenci. Ya. Banyak nabi palsu akan muncul Banyak nabi palsu muncul. dan menyesatkan banyak orang. Ya, banyak orang disesatkan. Jadi jangan pikir kalau orang banyak itu sudah bagus sekali. Belum tentu. Ya. Bagaimana hidup kita? Beribadah dengan bagaimana? Apa kita manusia yang diubah Tuhan? Mau menyesali salah ketika firman menyatakan salah. Supaya kita diperbaiki. Ya. Jadi saya bilang, saya dan saudara, kita sedang dalam proses menantikan Tuhan datang. Tidak lama lagi. Ini waktu untuk bertobat. Pada hari kau dengar firman, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Ya. Itu kekerasan hati membuat manusia tidak mau bertobat. Kenapa tidak mau bertobat? Angkuh, sombong. Ya, itu saudaranya. Ya. Padahal kalau orang yang lembut itu diberkati Tuhan. Orang yang sombong tidak mau bertobat, ngeraskan hati, masa berkat? Enggak. Ya, jangan menolak kasih karunia Tuhan. Firaun itu contoh yang mengeraskan hati. Sudah kena tulah sampai 10 tulah, tidak mau bertobat. Mengeraskan hati, jangan jadi Firaun di zaman akhir ini. Atau bertobat tapi pura-pura. Nah, ya kita baca ya. Kitab Keluaran 7 ayat 13 dan 14. Tetapi hati Firaun berkeras, Hatinya berkeras. sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Ya, terus? Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, itu tulah apa? Tulah apa di sana? Yang pertama ini, tulah apa? Air menjadi darah. Apa bedanya dengan
tulah yang ada di Wahyu 16 ayat 2. Semuanya menjadi darah. Tapi Firaun tidak mau bertobat. Firaun tidak mau dibaharui. Berkeras hati. Ya, Keluaran 8 ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, Ya, ia tetap berkeras hati keras hati. dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Nah, begitu longgar, ya dia bilang, aku mau bertobat, aku mau bertobat. Jadi tulah itu dihentikan Tuhan. Sudah berhenti, mulai lagi. Jangan kita seperti itu ya. Ulang-ulang, minta ampun Tuhan, nanti bikin lagi. Minta ampun lagi, nanti bikin lagi. Itu Firaun. Terus ayat yang ke-19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Ya. inilah tangan Allah. Ya. Tetapi hati Firaun berkeras Loh, hatinya keras. dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Tidak mau bertobat. Tulah demi tulah. Sampai tulah yang ke-10. Kalau nanti di Wahyu 7 malapetaka. Orang yang masuk di dalam keadaan malapetaka itu tidak mau bertobat. Sudah siksa, tidak mau bertobat. Ini betul-betul keangkuhan dan keras hati. Kenapa firman Tuhan keras? Kenapa seperti ini? Kita ada di akhir zaman. Zaman akhir. Dekat datangnya Tuhan pada kali yang kedua. Kita bukan main-main. Masih mau main-main dengan dunia, kenikmatan dunia. Uang, aduh, kasihan. Habis. Kalau kita mengasihi dunia yang sedang lenyap. Ini sedang lenyap. Itu jangan bacanya tidak teliti. 1 Yohanes 2. Dunia sedang lenyap. Dibaca 1 Yohanes 2. Sedang lenyap. Bukan waktunya kita dengar hanya lelucon. Ya. Sekali-sekali boleh dengar ilustrasi yang lucu. Ya. Tapi jangan terus begitu. Jemaat sudah harus cepat dewasa kalau boleh. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Iya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Kalau orang mengasihi dunia, tidak ada kasihnya Bapa. Terus? Sebab semua yang ada di dalam dunia, Ya. yaitu keinginan daging Daging. dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, Iya. bukanlah berasal dari Bapa, Iya. melainkan dari dunia. Iya. Terus? Dan dunia ini sedang lenyap Dunia sedang lenyap. dengan keinginannya. Dengan keinginan semua, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Sedang lenyap. Apa yang kita cari dengan dunia? Kalau saudara cinta dunia, mau kejar itu dunia, tenggelam bersama dengan segala keinginannya. Syukurlah kita ini dipelihara Tuhan, makan 3 kali sehari. Bisa punya kendaraan sampai di tempat ibadah. Punya tempat tinggal, tidak di bawah atap langit. Kita bersyukur. Kita mulai memperbaiki kehidupan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, dengan dunia, dengan uang yang tidak sulit, syukur. Ya, kita kan tidak tahu hidup saya, hidup saudara, semuanya segar-segar. Tahu-tahu nggak tahu, tidak ada yang bisa tahu. Kita tidak tahu, saya kan tidak tahu, Ken tidak tahu, semua tidak tahu hidup kita. 1 jam sesudah ini tidak tahu apa-apa. Nggak takut Tuhan. Nggak
Kita ada di akhir zaman. Hari ini kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Mau bertobat, mau berubah. Semua kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Layani dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Hadir di dalam rumah Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita lengkap. Jangan tubuhnya yang hadir, rohnya tidak. Ya, ada orang tubuhnya hadir, HP-nya terus mainan. Kasihan sekali. Tidak takut Tuhan. Kalau dia bilang HP saya ada Alkitab, ada apa semua ya, tidak apa-apa lah. Apa boleh buat kalau kamu bilang begitu. Ya, tapi kamu tergoda untuk melihat yang bukan Alkitab. Ketika ada krek-krek bunyi, ya, ada dibaca. Apa sopan kita kalau bicara Presiden Jokowi? Presiden lagi bicara di depan kita baca HP. Sopan ya? Tidak sopan. Allah sedang berbicara melalui seorang hamba Tuhan. Kita baca ayatnya. Baca ayatnya loh. Sekali lagi baca Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, Ya. janganlah keraskan hatimu Jangan keraskan hatimu. seperti dalam kegeraman. Nah, kembali ke Keluaran 8 ayat 32. Tetapi sekali ini pun, Firaun tetap berkeras hati. Iya, sekali ini lagi dengan tulah yang ada Tuhan, Firaun berkeras hati. Bayangkan, ini tulah sudah kena seperti itu, belum bertobat lagi. Kita kalau sakit sesuatu kita takut, kita bertobat. Ya, Tuhan mau kita seperti itu. Orang muda takut Tuhan ya. Nah, saya selalu kasih tahu cucu-cucu saya, takut Tuhan ya. Jadi jangan keraskan hati kalau dinasihati, ditegur. Nah, jangan angkuh, keangkuhan itu asalnya. Kenapa orang tidak mau dengar? Keluaran 9 ayat 7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana. Ya, Dan sesungguhnya lah, dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. ya. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau orang keras hati, Tuhan bilang, aku sekarang keraskan hatimu. Tidak bisa berubah. Ini tidak bisa bertobat lagi. Ini masuk hukuman. Malapetaka itu. Selesai malapetaka itu, masuk hukuman kekal lautan api. Ngeri. Tidak takut. Tidak mau jadi sungguh-sungguh benar. Kalau Tuhan yang mengeraskan hatimu, nggak ada lagi kesempatan bertobat. Itu orang-orang yang ada di dalam malapetaka itu tidak mau bertobat. Kenapa? Karena hatinya keras, karena Tuhan sudah mengeraskan. Tidak mau bertobat. Keluaran 9 ayat 27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, Ya, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, ya. tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Yang harus kita jaga kemunafikan. Pura-pura bertobat. Jangan pura-pura bertobat. Kemunafikan. Ya. Terus, Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, ya, dan hujan es itu sudah cukup. ya, Maka aku akan membiarkan kamu pergi. ya, Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. ya. Ayat 34. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, Ya. maka teruslah ia berbuat dosa. Orang sakit sembuh.
Ya, sudah sembuh sekarang. Berbuat lagi dosa. Keraskan hati lagi. Jangan. Ya. Sudah Tuhan tolong, sembuh, layani Tuhan. Terima kasih Tuhan perpanjangan umur. Jangan sudah nyaman, sudah sembuh, sudah enak, diberkati, ya, keraskan hati lagi. Terus, Ia tetap berkeras hati, ya, baik ia maupun para pegawainya. ya. Keluaran 10 ayat 20, Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. ya. Tuhan mengeraskan. Nah, kalau sudah Tuhan mengeraskan, tidak ada lagi jalan. Keluaran 11 ayat 10, ya. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Ya, Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan mengeraskan hati. sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati, celaka. Nggak bisa bertobat lagi. Masuk penghukuman. Masuk penghakiman. Itu penghakiman di dunia, di bumi. Sesudah itu masuk penghakiman kekal, lautan api. Namamu tidak ada di daftar kehidupan, di kitab kehidupan. Kalau cuma dicatat di gereja, anggota gereja, dicatat semua nomornya, apanya, arumanya, itu tidak menjamin kita sudah tercatat di sorga. Ya, berbahagialah kamu karena namamu terdaftar di sorga. Bukan kamu punya kuasa mengusir setan, bisa khotbah dengan baik dan sebagainya, tidak. Tapi berbahagialah kamu karena namamu tersurat di dalam kitab kehidupan. Itu pasti di sorga, bahagia. Kita kan mau ke sana, bukan tinggal di dunia ini, tidak. Dunia ini akan hancur, sekarang sedang lenyap. Sedang lenyap. Ya. Jadi Firaun main-main. Nyaman. Wah, sudah. Kembali lagi hukuman tulah. Tobat. Keraskan hati. Tuhan bilang, aku keraskan hatimu. Tidak ada waktu bertobat. Tidak mau bertobat lagi. Yosua 11 ayat 20. Ini orang-orang yang keraskan hati. Tidak mau bertobat. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Nah, karena Tuhan, yang Tuhannya mengeraskan hati. Ya. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Iya, sehingga orang Israel diserang terus. Dan ini karena tidak mau bertobat. Tapi orang Israel itu sendiri juga tidak mau bertobat. Coba berapa banyak orang Israel masuk negeri perjanjian? Tidak ada. Tidak ada. Karena mereka keras hati, kepala batu. Tidak pernah mau bertobat orang Israel. Sudah menikmati begitu banyak kasihnya Tuhan. Pemeliharaannya Tuhan. Tuhan bilang perjalananmu di padang gurun sekian puluh tahun. Kakimu juga tidak bengkak. Kasutmu pun tidak rusak. Pakaianmu juga tidak rusak. Tapi bangsa Israel bangsa pemberontak. Selalu mengeraskan hati. Hanya Firaun, bangsa Israel juga ini. Yang dilepaskan dari perbudakan. Tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Dulu sengsara di Mesir. Disiksa. Dipekerjakan rodi. Ya, makannya cuma sedikit. Berteriak-teriak, minta tolong Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan. Mereka dalam perjalanan tidak pernah bertobat. Tidak masuk negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Masuk surga tidak mudah. Itu negeri perjanjian saja di dunia itu tidak mudah dimasuki. Masuk surga. Berjuang kita. Mau ke gereja saja berjuang. Betul ya?
Jadi ini waktunya kita memperbaiki, sebab gerimisnya apa yang difirmankan Tuhan itu sudah mulai nampak. Ya, mari kita jangan mengeraskan hati. Ya, kenapa orang bercerai? Kenapa bercerai? Kenapa sampai orang bercerai? Keras hati. Itu buruknya keras hati. Ya. Matius 19 ayat 7 dan 8. Kata mereka kepadanya, Ya. jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai Ya. jika orang menceraikan istrinya? Ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Karena kekerasan hati, Musa mengizinkan perceraian. Terus, Tetapi sejak semula tidaklah demikian. tidak seperti itu perintah Tuhan. Tidak boleh bercerai, apapun alasannya. Ya. Makin angkuh, sombong seseorang, makin keras hati. Kamu mau memperbaiki, atau mau bertobat, atau mau jadi baru, atau mau sungguh-sungguh, atau mau mundur, Itu keras hati. Bukan mau memperbaiki. Udah mulai sombong, mulai angkuh. Marilah kita melembutkan hati, jangan keraskan hati. Ya, minta Roh Kudus lembutkan hati saya. Bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala. Ulangan 8. Baca bagaimana Tuhan pelihara bangsa Israel. Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Pakaian tidak buruk. Bayangkan 40 tahun jalan. Kita cuma baru pakai 1 bulan bisa terus-terus pakai buruk bajumu. Ya, terus. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Kaki tidak bengkak. Pakai sepatunya yang itu-itu juga. Tidak ada tukang menjahit sepatu. Ya. Terus? Selama 40 tahun ini, Ya. maka haruslah engkau insaf. Insaf. Sadarnya kita ini, aduh Tuhan perpanjang umurku tiap hari. Begitu bangun. Insaf. Oh, Tuhan saya bisa berpakaian walaupun tidak mahal. Saya bisa kuliah, sekolah. Oh, terima kasih Tuhan. Insaf. Pakaian tidak buruk, kaki tidak bengkak, sepatu tidak rusak. 40 tahun jalan. Terus dibaca. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya, terus. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Ya, terus. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Dan dengan takut akan Dia. Iya, mestinya kan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Yeremia 32 ayat 33. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Bah. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus menerus, Ya. tiada mereka mau mendengarkan Aduh. atau menerima penghajaran. Sedihnya Tuhan di bangsa Israel. Jangan seperti bangsa Israel ya, keras tengkok, kepala batu, memberontak, tidak taat, sudah dipelihara. Ya, jangan lawan orang tua. Orang tua sudah susah payah mencari nafkah. Ya, kasih sekolah kamu. Ya. Kalau kamu tidak punya keluarga, tidak punya anak, ada kesempatan punya uang, kasih sekolah orang lain. Ada familimu yang tidak bisa sekolah, kasih sekolah.
Ada orang-orang yang sederhana miskin, kasih sekolah. Kamu punya uang, gak punya anak. Untuk disimpan untuk apa? Gak dipakai, nanti tidak terpakai. Ya, gimana? Kasih sekolah orang yang biaya hidupnya, menyediakan upah di sorga, kan di bumi. Di bumi kamu dapat, di sorga juga dapat. Tidak ada orang berbuat baik, tidak dapat apa-apa. Iya. Di bangsa Israel ini juga akhirnya tidak masuk. Coba kita baca Ibrani pasal 4 ayat 7. Sebab itu, Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan bilang jangan keraskan hati. Hari ini kita dengar apa? Pesan Tuhan apa? Nasihat Tuhan apa? Jangan keraskan hati. Ya. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tidak taatnya bangsa Israel. Jadi bukan hanya Firaun. Begitu sulit Tuhan menuntun melalui Musa dan Harun sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tapi bangsa Israel itu sendiri keras hati dan tidak taat. Jangan ditiru. Sekali kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, terus yang mundur. Dinasihati, ditegur, terima kasih. Berubah. Pasti ada kesalahan. Kalau tidak masa ditegur dan dinasihati. Ya. Jadi apa yang terjadi pada 7 malapetaka itu benar-benar gak ada yang tidak digenapkan. Di Wahyu 16 ayat 17 sekali lagi baca. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya. Sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Terus. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Sudah genap, sudah terlaksana. Jadi bagi Tuhan, nubuatan yang akan datang itu bagi Tuhan sudah genap. Yang akan datang bagi Tuhan itu sudah genap. Pasti digenapi. Dari kita baca ini, kita dengar ini, kita tidak mau masuk kepada penghukuman-penghukuman yang ada. Itulah sebabnya gereja dihakimi sekarang. Gereja dihukum sekarang. Gereja dihajar sekarang. Supaya tidak masuk penghakiman itu nanti. Asal kita tidak mau keraskan hati. Kita akui kesalahan kita. Jangan bela diri. Jangan karena saya begini, karena saya begitu. Memperbaiki. Itu rendah hati. Ya, lemah, lembut. Lawannya keras hati. Lemah, lembut. Tuhan bilang sudah rubuh itu Babel. Itu sistem politik, ekonomi, agama. Yang di belakangnya itu dikendalikan setan, iblis. Itu Babel. Ya dirubuh. Jangan mengasihi dunia. Wahyu 18. Cuma 1 jam saja. Ya.
Wahyu 18. Rubuhnya Babel itu cuma sekejap. 1 jam. Wahyu 18. Ayat yang ke-16. Wahyu 18. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar, Ya. yang berpakaian lenan halus, Ya. dan kain ungu dan kain kirmisi, Ya. dan yang hiasi dengan emas, Ya. dan permata dan mutiara. Ya. Sebab dalam 1 jam saja 1 jam saja. kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Kekayaan sudah binasa. 1 jam. Jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi apa yang ada di dalamnya. Ya. Esau terlambat bertobat. Jangan terlambat bertobat. Hari ini jika kamu dengar suara Tuhan, jangan terlambat bertobat. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan terlambat untuk taat. Belum tentu ada kesempatan. Ya, belum tentu ada kesempatan. Kalau sekarang tidak mau bertobat, saya menyampaikan itu beberapa kali. Jangan mengasihi dunia, jangan mengasihi dunia. Saya ingin lihat saudara baik, betul-betul baik. Saya juga senang. Supaya apa, nanti ketemu Tuhannya tidak takut-takut. Tidak ada mau ambil hati, mendidik betul. Nah itu juga kepemimpinan. Ya, kita jangan juga cari pemimpin yang tidak mau jaga supaya orang tetap baik. Jangan begitu, dosa itu. Ya salah kita tidak mau kasih tahu. Jangan terlambat bertobat, jangan terlambat taat. Esau menangis, nggak ada waktu lagi. Ya. Ini yang terakhir baca, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Tidak ada waktu memperbaiki bagi Esau. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah Ya. seperti Esau, Iya, yang menjual hak kesulungannya Ya. untuk sepiring makanan. iya, Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, iya. ia ditolak Ditolak. sebab ia tidak beroleh kesempatan Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kesempatan bertobat. Karena Esau terlambat bertobat. Terlambat untuk taat. Terlambat untuk berubah. Hari ini kita mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hati. Tulah pertama diturunkan pada Mesir. Firaun bilang, stop itu tulah. Saya mau bertobat. Tapi dia keraskan hati lagi. Sampai 10 tulah. Sampai Tuhan bilang, aku yang keraskan hati. Jadi orang tidak bisa bertobat lagi. Di Wahyu pasal 16 itu, 7 malapetaka, orang tidak bisa bertobat. Tidak mau bertobat hari ini. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita mau berubah. Mau bertobat. Mau jadi baik. Ya. Yang untung siapa kalau kita berubah? Kita jadi baik di mata Tuhan. Kan yang senang kita. Tapi Tuhan punya cara selalu untuk memberi kesempatan kita. Ya. Semoga kita diberkati Tuhan. Ya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Orang tua dengar ini juga jadi perhatian, anak kita lebih fokus, lebih serius. Kita sibuk kerja tapi jangan lupa. Ya, jangan lupakan. Pendidikan, moral, ya secara rohani,
Secara apa? Nafkah hidup juga begitu. Jangan cuma kejar nafkah hidup. Kasihan itu anak-anak. Gak ada apa-apanya. Kita punya semua kekayaan kita, gak ada apa-apanya. Hancur 1 jam selesai dunia. Anak kita harus masuk surga. Cucu kita harus ke surga. Kita doakan, kita gumuli. Kita jadi teladan. Kan main-main. Mari selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Tuhan, selidiki aku. Apa yang salah, apa yang kurang, firman itu menerangi. Apa yang salah, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Tuhan. Sekarang ini nyatakan salahku, nyatakan kekurangan. Hari ini kalau kau dengar firman, jangan keraskan hatimu. Kau Maha Tahu, Tuhan, menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
lembutkan hatimu. Periksa, Tuhan, apa yang kurang yang tadi dinyatakan oleh firman dalam hidup saya, hidup keluarga saya. Perbaiki. Doakan anak-anak, cucu. Doakan semua. Jangan jadi anak-anak yang satu-satu keras hatinya luar biasa. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dikasih tahu salahnya, melawan. Kau punya anak-anak masih kecil, doakan. Sehari tumpangi tangan, Tuhan berkati anak ini. Menjadi anak yang baik. Orang tua jadi teladan. Supaya kita tidak kena, tidak masuk di malapetaka, tidak menolak kasih. Kalau Allah menegur kita, menghajar kita, itu kasih. Kalau seorang hamba Tuhan yang baik, dia tegur kita ketika salah. Jangan kita keraskan hati, angkuh. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Yang sudah Tuhan buat. Begitu banyak kebaikan. Setiap pagi bangun itu satu kebaikan Tuhan. Ketika kita bisa bernafas itu kebaikan Tuhan. Yang tak pernah bisa diukur. Waktu kita sakit Tuhan sembuhkan. Waktu kita lemah Tuhan kuatkan. Waktu kita susah Tuhan memberikan penghiburan. Ada Roh Kudus yang Dia berikan sebagai penghibur. Tuhan pelihara kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengkoreksi hidup kami. Sekarang kami masih bisa memperbaiki. Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Kami mau berubah, kami mau merendahkan hati, mau lembutkan hati kami. Terima kasih Yesus yang sudah datang memberikan kami keteladanan yang baik. Engkau berkata, belajar kepadaku, aku lemah lembut rendah hati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Aku lihat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dia memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah supaya kita jadi berkat juga. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima berkat, katakan amin.